Shalom, salam sejahtera, salam damai. Kita bertemu kembali dalam rancangan kumpulan umum Men's Ministry Sesabah. Dan saya berterima kasih di atas kepercayaan daripada pelayanan Men's Ministry kepada wilayah 2 khususnya karena memberikan saya peluang untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, saya mengundang kita untuk berdoa bersama-sama agar hati kita bersedia menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang berkuasa, Engkau Maharaja Agung yang bertakhta di kerajaan syurga, penguasa alam semesta, pencipta, dan kami adalah orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Tapi pada saat ini kami mau sujud di kaki-Mu untuk memohon agar Tuhan akan memberikan kami Roh Kudus, membuka pintu mata hati kami, agar kami terbuka mempelajari apa sahaja yang Roh Kudus akan bisikkan di dalam hati kami. Saya secara pribadi memohon agar Roh Kudus akan memimpin saya dalam perkongsian firman-Mu ya Tuhan. Dan saya dengan iman percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan memimpin sesiapa saja yang membuka rangkaian siaran media ini untuk memahami sedikit ataupun sebanyak mana mungkin firman Tuhan yang Engkau mahu mereka pelajari. Bimbinglah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami, sediakan hati kami untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita mulakan pembelajaran firman Tuhan pada malam ini. Nah, ada seorang ahli biologi bernama Thomas Huxley. Dia terlambat untuk datang ke kuliahnya, ke kelasnya. Dan apabila dia tiba di kota yang seharusnya dia sampaikan kuliah dia, dengan penat selepas berjalan dengan cepat, dia ternampak kereta kuda. Dan dia menahan kereta kuda itu, dan apabila kereta kuda itu berhenti, dia cepat-cepat naik dan dia katakan, "Lari cepat!" Pemandu itu segera menggerakkan kereta kuda dan dia gerakkan dengan secepat mungkin kereta kuda itu sehingga Huxley mulai terfikir dan dia berkata kepada pemandu itu, "Tapi kamu tahukah di mana saya mau pergi?" Sudah begitu jauh sedikit perjalanan, pemandu itu mengatakan, "Saya tidak tahu Tuan, tetapi apabila kamu katakan saya harus pergi, saya melarikan kereta kuda saya ini secepat mungkin karena kamu mengarahkannya." Nah, saudara-saudari, masih kita ingat viral ucapan Perdana Menteri kita tahun lalu, kesana kesini, sehingga dibuat lagu, parodi lagu kesana kesini kesana. Pada musim pandemik sekarang ini, ramai orang kesana kesini tanpa hala tuju. Pemandu kereta kuda itu pergi dengan cepat melarikan kuda itu tanpa mengetahui pun di mana yang dia harus pergi. Di dunia ini ramai orang sedemikian, sibuk dengan segala hal tujuan kehidupan, ke sana ke sini, ingin mencapai ini, ingin menjangkau ini, ingin mendapatkan ini. Tetapi akhirnya di dalam kehidupan mereka tidak ada tujuan yang nyata, yang jitu. Nah, apakah tujuan hidup Anda? Apakah tujuan Anda pada hari ini di dalam kehidupan Anda? Adakah dengan tujuan yang pasti, yang nyata, yang jitu, ataupun tidak mempunyai hala tuju yang benar? Tuhan menurut Alkitab dalam pekerjaan pertamanya mencipta dunia ini. Setiap hari Tuhan bekerja mencipta dunia ini. Setiap aspek dalam penciptaan dunia bermula dengan terang, sehingga dia menciptakan langit dan bumi, serta tumbuh-tumbuhan, serta dipisahkan malam dan siang. Semuanya begitu sistematik. Cahaya dicipta dahulu, kemudian diciptakan tanah, daratan, kemudian diciptakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian diciptakan haiwan, dan pada hari ke-6 diciptakan manusia. Nah, saudara-saudari,
Semua itu kronologi penciptaan mempunyai tujuannya yang spesifik, yang begitu teratur. Setelah adanya fondasi itu, dan setelah diciptakan manusia yang ditugaskan untuk mengawal segala binatang maupun tumbuhan dan hidupan yang ada di dunia ini, maka Tuhan menciptakan sesuatu yang lebih baik. Dan saudara-saudari, tajuk pelajaran kita pada malam ini adalah menciptakan sesuatu yang lebih baik. Apakah yang diciptakan itu yang lebih baik? Alkitab mengatakan, demikianlah diselesaikan penciptaan langit dan bumi serta segala isinya. Setelah Allah siap menyelesaikan kerja penciptaannya, pada hari ke-7 itu, dia pun beristirahat, berhenti daripada segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Dan saya sambung lagi. Lalu Allah, Tuhan, memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itu dia beristirahat daripada segala penciptaannya yang telah dibuatnya itu. 6 hari Tuhan bekerja, dan pada hari yang ke-7 dia memperuntukkan masa itu kudus. Dia berehat pada masa itu dan dia memberkati hari tersebut. Nah, apakah fungsi kita sebagai manusia yang diciptakan sebelum hari yang ke-7 itu? Wahyu 14 ayat 7 mengatakan, takutilah Allah dan muliakan dia karena sudah sampai saat penghakiman, dan sembahlah dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan mata air, dan segala-galanya. Tuhan menciptakan segala-galanya. Tugas kita adalah sembahlah dia. Kita melihat di sini, dari permulaan kehidupan sampai kepada kedatangan Yesus, dan sehingga kita di sorga nanti, kita diminta untuk menyembah Tuhan. Jadi apakah peran hari ke-7 itu? Peranannya di sana adalah untuk kita menyembah Tuhan. Ingat, dia katakan berehat, memberkati, dan menyembah Tuhan. Karena hari itu adalah hari yang spesial, hari yang kudus untuk kita. Manusia mencipta teropong untuk melihat ke angkasa lepas, menerokai apa yang ada di luar sana, mempelajari pergerakan bintang-bintang cakrawala. Teleskop ini akan siap pada 2024 dan adalah teleskop terbesar di dunia, berada di Chile. Manusia coba untuk menciptakan segala sesuatu untuk menerokai rahasia kewujudan, identiti kita di dunia ini. Manusia membelanjakan berbilion-bilion ringgit untuk membina roket yang boleh pergi keluar. Setakat ini mereka ingin mencapai Marik. Manusia telah menghantar satelit dengan kamera. Sejak 1948 yang dinamakan Voyager, dia dihantar satelit itu untuk bergerak jauh, dan setakat hari ini satelit itu sudah berada limpas planet Pluto dan mengambil gambar set solar, sistem solar kita. Nah, manusia ingin mencari jawaban kewujudan kita di bumi ini. Namun saudara-saudari, Tuhan mengatakan, dalam segala usaha kita mencari jawaban, identiti kita, dalam segala kesibukan kita di dalam dunia ini, segala kesibukan mencari material, dan segala usaha untuk mendapatkan kesembuhan diri secara fisikal maupun rohani, apa saja yang kita lakukan, Tuhan berkata, be still and know that I am God. Diamlah, bertenanglah, dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Saya wujud, kata Tuhan. Banyak orang percaya kepada teori evolusi. Banyak orang tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan dalam segala pencarian kita akan jawaban kita di dunia ini, bertenang. Ketahuilah saya Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, perkataan be still adalah rafa, yang bermaksud bertenang, berdiam. Dan perkataan ketahuilah bermaksud yada, yaitu mengenali. Ketahuilah, kenallah, akuilah. Dan sambungan kepada ayat itu,
Rafa Yada Elohim. Mazmur 46 ayat 10 bermaksud bertenang. Mari, adakan hubungan dengan saya. Dan kenallah saya ini Elohim, Tuhan yang menciptakan kamu. Tuhan yang berkuasa. Tidak perlu terlalu sibuk karena kamu ada saya. Sayalah mencipta kamu. Dan hari Sabat, hari yang ketujuh adalah hari di mana kita gunakan untuk berkenalan dengan Tuhan. Keluaran 20 ayat 8 hingga 10 mengatakan, ingatlah hari Sabat dan jagalah kesuciannya. 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Lihat di sini, jagalah kesucian. Ingat, dia katakan, ingat, jaga kesucian hari yang ketujuh ini. Karena ia adalah hari Sabat bagi Tuhan kita. Saya sambung lagi, karena 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Lalu dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menjadikannya suci. Saudara-saudari, ungkapan frasa yang sama terdapat di Kejadian 2. Dikatakan di sana, Tuhan beristirahat, dia memberkati, dan dia menjadikannya suci. Beristirahat di sini mempunyai makna yang sangat baik untuk kita sebagai manusia. Nah, apabila kita beristirahat, badan kita disegarkan. Dan Tuhan menjadikan hari itu suci. Kenapa Tuhan jadikannya suci? Karena dalam kesucian hari itu, ingat, apa sahaja yang suci digunakan untuk menyembah Tuhan. Gereja adalah suci, kita gunakan untuk penyembahan kepada Tuhan. Tubuh badan kita adalah suci, kita gunakan untuk menyembah Tuhan. Menggunakan tubuh badan kita. Kata-kata yang suci digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan hari yang suci digunakan untuk penyembahan kepada Tuhan. Merapatkan diri kepada Tuhan. Nah, apalagi yang harus dilakukan pada hari Sabat? Memberkati. Nah, saya akan menerangkan lebih lanjut selepas ini apa maksud memberkati, tapi mari kita teruskan. Signifikasi hari Sabat dalam kehidupan kita. Markus 2 ayat 27 mengatakan, Yesus mengatakan sendiri, hari Sabat diwujudkan untuk manusia, bukannya manusia diwujudkan untuk hari Sabat. Bermaksud di sini, kita dicipta dan hari Sabat diwujudkan untuk kita. Kita harus di-refresh, disegarkan dengan adanya satu hari dalam 7 hari. Satu hari yang spesial untuk kita berehat. Satu hari yang spesial untuk kita mencari jawaban dalam kehidupan kita. Satu hari yang spesial untuk kita mengenal siapa Tuhan pencipta kita. Dan hari Sabat itu juga, kata Ezekiel 20 ayat 12, diberikan sebagai satu tanda antara Tuhan dengan kita. Supaya, katanya, mereka tahu bahwa akulah Tuhan yang menyucikannya. Nah, ayat ini dikatakan, hari Sabat adalah tanda bahwa kita milik Tuhan. Hari Sabat adalah tanda bahwa Tuhan menyucikan kita. Hari Sabat adalah tanda bahwa kita menyembah Tuhan. Hari Sabat adalah tanda bahwa kita kenal siapa Tuhan kita. Inilah hala tuju kita. 6 hari lamanya kita begitu sibuk dengan segala kesibukan di dunia ini. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari untuk Tuhan kita. Hari itu suci. Hari itu suci. Kekudusan hari Sabat juga ditekankan pada zaman orang Israel. Sebelum pun hukum 10, loh batu hukum 10 itu diberikan kepada mereka. Di padang gurun selepas saja mereka keluar dari Mesir, mereka mulai merungut. Kami mahu mana, kami rindu untuk makan roti di Mesir. Kami mau makan daging, kami rindu untuk makan daging. Tapi kamu Musa telah membawa kami di tengah-tengah padang gurun yang tidak ada roti, tidak ada daging, tidak ada air. Di mana
Kamu kirim kami di sini untuk mati, kata orang Israel kepada Musa. Nah, apa Tuhan buat? Tuhan kirim mereka resepi surga. Pada awal pagi subuh, apabila embun-embun mulai hilang, didapati di luar kemah-kemah orang Israel roti yang begitu sedap. Tekstur, sifat roti itu lembut seperti embun beku halus. Dan apabila disinar matahari dan panas, embun itu cair. Saya tidak tahu macam mana rasa roti itu. Istri saya seorang tukang buat cake. Dia menjual cake. Cake dia sedap. Saya suami dia, saya mesti katakan sedap. Dan memang sedap. Kalau kamu mau cake, kamu cari saya. Nah, maksudnya di sini, saya tidak dapat bayangkan makanan yang lebih sedap daripada masakan istri saya. Cake yang lebih sedap dari masakan istri saya. Tapi roti itu, jika disimpan lebih dari sehari, akan berulat dan berbau busuk. Setiap hari Tuhan mengirimkan roti mana. Orang Israel harus mengutip secukup-cukupnya untuk hari itu. Dan kalau lebih akan buruk. Kalau kurang, kuranglah. Tetapi pada hari Jumat adalah spesial. Arahan Tuhan adalah kutip 2 kali ganda, sebab pada hari Sabat tidak akan ada mana diberikan kepada mereka. Oh, by the way, burung puyuh juga dihantar kepada mereka. Nah, saudara-saudari, apa yang saya ingin tekankan di sini? Orang Israel pada masa itu diajar Tuhan untuk menguduskan hari Sabat melalui mukjizat yang mereka terima itu. Tidak ada makanan yang dihantar. Mereka harus bersedia lebih awal. Kekudusan hari Sabat diajar kepada mereka. Nah, Tuhan memberikan janji kepada orang-orang Israel, kepada setiap kita. Janji-janji yang khusus sekiranya kita memelihara hari Sabat. Keluaran 19 ayat 5 hingga 6 mengatakan, sekarang jika kamu sungguh-sungguh mematuhiku dan taat memegang perjanjianku dengan teguh, maka kamu akan menjadi hartaku yang istimewa antara segala bangsa, karena keseluruhan bumi ini milikku. Bagiku, kamu akan menjadi kerajaan para imam dan bangsa yang suci. Nah, saudara-saudari, jika kita sungguh-sungguh menuruti hukum Tuhan, khususnya hari Sabat, kita ini adalah harta Tuhan. Tidak ada kuasa lain yang boleh memiliki kita. Kuasa kegelapan tidak boleh mengganggu kita, tidak boleh mengambil kita. Kalau kita memegang perjanjian Tuhan, menurut perintah Dia, tidak ada kuasa kegelapan yang boleh tuntut kamu daripada Tuhan. Janji yang seterusnya, jika engkau tidak lagi menginjak-injak hari Sabat dan melakukan kehendakmu sendiri pada hariku yang suci itu, jika engkau menyebut hari Sabat hari kesenangan, hari suci Tuhan, hari mulia, dan jika engkau menghormatinya dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatanmu sendiri atau mencari kesenangan sendiri serta berkata-kata semahumu, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau berkendaraan di atas tempat-tempat yang tinggi di bumi, dan aku akan memberikan engkau makan daripada harta pusaka Yakub, nenek moyangmu, karena Tuhan sendiri telah berfirman. Saudara-saudari, jika kita menguduskan hari Sabat dan mengatakan itu hari kesenangan, Tuhan berjanji akan memberikan kita kesenangan. Kita akan diangkat Tuhan ke tempat yang tinggi. Kita akan diberikan kepada harta pusaka Yakub. Dan saya percaya ini adalah syurga. Syurga akan menjadi milik kita. Hanya jika kita mengingat akan perintah Tuhan, kita tidak akan terjerumus dalam kepercayaan kepada teori evolusi, di mana kita semua berasal dari monyet. Kita tidak akan tersesat jauh di dalam mencari identiti kewujudan kita di dunia ini. Nah, walau bagaimanapun saudara-saudari, ada banyak persoalan lain yang timbul di luar lingkungan kita mengenai keperluan
menurut hari Sabat. Antara persoalannya adalah orang mengatakan, Sabat itu untuk orang Yahudi saja. Saya bukan orang Yahudi, saya tidak perlu memelihara hari Sabat. Nah, saudara-saudari, Alkitab mengatakan di dalam Yesaya 56 ayat 6 hingga 7. Dan orang asing, dia kata. Dan orang asing, Nabi Yesaya berkata, orang asing yang mengikat diri kepada Tuhan untuk beribadat kepadanya. Orang asing yang beribadat kepadanya dan mengasihi nama Tuhan dan menjadi hambanya, yaitu semua yang memelihara hari Sabat supaya tidak dicemari dan yang berpegang kepada perjanjian Tuhan, perjanjianku. Maka apa kata ayat ini? Mereka akan kubawa ke gunungku yang suci dan aku akan memberikan kesukaan di dalam rumah doaku. Korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka akan diterima di atas mezbahku, karena rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Janji Tuhan adalah orang asing, bukan orang Yahudi saja. Orang asing. Siapa orang asing itu? Kamu dan saya bukan Yahudi. Kalau kamu bukan Yahudi, kamulah orang asing itu. Kitalah orang asing itu. Janji Tuhan adalah untuk semua orang, bukan sahaja orang Yahudi. Asal saja kita memelihara hari Sabat. Asal saja kita memelihara hari Sabat untuk tidak dicemari. Maka janji Tuhan adalah kita akan dibawa ke tempatnya yang suci. Kita akan bersuka-suka. Dan dosa-dosa kita, korban-korban sembelihan, dosa-dosa kita akan diampuni. Akan diampuni. Bukan orang Yahudi saja. Seterusnya, Yeskiel 20 ayat 12 mengatakan, aku memberikan kepada mereka. Mereka bukan Yahudi. Aku memberikan kepada mereka hari-hari Sabatku sebagai satu tanda. Kita ini ada tanda. Kita ini milik Tuhan. Yeskiel 20 ayat 20 juga mengatakan demikian. Kesucian hari Sabat adalah tanda supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Hari Sabat adalah bukti, tanda yang kita mengenal Tuhan. Nah, persoalan kedua, ada juga yang mengatakan, Sabat adakah di surga nanti? Saudara-saudari, Yesaya 66, Nabi Yesaya sendiri mengatakan dalam Yesaya 66 ayat 22 dan 23, dia katakan begini, seperti langit yang baru dan bumi baru yang kujadikan itu tetap ada di hadapanku. Ingat di sini dia katakan langit baru, bumi baru. Baru bermaksud surga, dunia yang baru nanti. Demikianlah keturunanmu, kata Tuhan. Dan namamu akan tetap ada. Kelak dari bulan ke bulan, dari Sabat ke Sabat, semua manusia datang menyembah di hadiratku. Demikianlah firman Tuhan. Dari bulan ke bulan, dan ingat ini, Sabat ke Sabat. Bermaksud di surga nanti, hari Sabat tetap akan ada. Saudara-saudari, persoalan yang ketiga. Ada yang mengatakan, bukankah Yesus tidak menguduskan hari Sabat? Dia bekerja pada hari Sabat. Ada dalam buku Injil. Nah, betul saudara-saudari. Kenapa Yesus melakukan kerja pada hari Sabat? Apakah pekerjaan yang dia lakukan? Matius 12 ayat 12 mengatakan, betapa lebih berharganya manusia daripada domba. Oleh itu berbuatlah baik pada hari Sabat. Berbuat baik tidak melanggar hukum, kata Yesus. Apa maksudnya di sini? Apakah latar belakang ayat ini? Nah, Yesus sedang menyembuhkan orang sakit. Tetapi orang-orang Farisi yang hipokrit melihat itu sebagai satu pelanggaran Sabat. Dan mereka datang kepada Yesus dan mereka katakan, nah, kamu melanggar hari Sabat. Tapi apa kata Yesus? Kamu ini hipokrit. Kalau domba kamu masuk dalam gaung, kamu akan pergi menyelamatkan domba itu walaupun pada hari Sabat. Nah, kalau sesama manusia memerlukan bantuan kamu pada hari Sabat, kenapa kamu tidak melakukannya? Di sini saya ingin mengulas sedikit tentang istilah memberkati pada hari Sabat. Ingat, pada hari Sabat kita berhenti, kita menyucikan, dan kita memberkati. Diberkati.
Oke. Tuhan berjanji kepada Abraham. Dalam Kejadian dia katakan, saya akan memberkati kamu supaya kamu boleh menjadi berkat kepada orang lain. Apabila Tuhan memberkati pada hari Sabat, bukan hanya bermaksud kita menerima berkat, juga bermaksud kita mengongsikan berkat itu kepada orang lain. Memberkati dalam Alkitab bukan bermaksud menerima berkat semata-mata. Memberkati dalam Alkitab, jika kita pelajari dengan betul-betul, perkataan memberkati bermaksud kita juga harus mengongsikan berkat itu kepada orang lain. Jadi bermaksud di sini pada hari Sabat, apabila Tuhan memberkati hari Sabat, bermaksud kita yang diberkati harus menjadi berkat kepada orang lain. Tidak salah menjadi berkat kepada orang lain pada hari Sabat. Tidak salah membantu, menyembuhkan, menolong orang lain pada hari Sabat. Nah, hari Sabat diwujudkan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Kesucian hari Sabat bukan untuk manusia turuti, tetap semata-mata, tetapi hari Sabat adalah peluang untuk manusia menjadi berkat di dalam kesuciannya. Karena dengan menjadi berkat kepada orang lain, kita menunjukkan siapa Tuhan yang sebenar. Kita menjadikan kemuliaan Tuhan itu besar. Kita akan membantu menyucikan hari Sabat. Dan Tuhan senang dengan perbuatan itu karena Yesus sendiri melakukannya. Saudara-saudari, dari mula penciptaan, Kejadian, sehingga kepada Wahyu, hari Sabat tetap dipelihara. Dari mula kejatuhan manusia sehingga kepada syurga nanti, hari Sabat adalah untuk kita pelihara. Di syurga nanti kita akan bersama-sama beristirahat pada hari Sabat dan kita akan menyembah Tuhan muka dengan muka. Saya rindu dengan masa itu nanti. Saya mau berada di sana menyembah Tuhan. Saya mengundang saudara-saudari, jika kamu juga ingin berada di syurga, menyembah Tuhan, pencipta alam semesta, saya pikir kita harus menitik beratkan kepentingan untuk memelihara hari Sabat. Alkitab mengatakan, Wahyu 14 ayat 12, jika kita mau pergi ke kerajaan syurga, yang dituntut adalah ketabahan, yaitu ketekunan. Ketabahan orang-orang yang saleh. Yang pertama, menurut perintah Tuhan. Yang kedua, beriman kepada Yesus. Hanya jika kita menurut perintah Tuhan dan beriman kepada Isa Al-Masih, Yesus Juru Selamat, kita mempunyai jalan ke syurga. Saudara-saudari, saya mempunyai keyakinan bahwa kamu dan saya mempunyai peluang itu. Turutilah hukum Tuhan, maka kita boleh selamat. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan mematuhi menurut perintah-perintahku. Turutilah perintah Tuhan. Dan salah satunya yang paling penting adalah hari Sabat. Karena ingat, Tuhan berehat, Tuhan menyucikan, dan Tuhan memberkati. Agar kita boleh menyembah, dan kita boleh menjadi berkat. Dan kita boleh diperbaharui dengan istirahat, diperbaharui dalam iman, diperbaharui secara fisikal. Dan apabila kita menurut hari Sabat, hari ketujuh, hari peristirahatan, dan hari yang suci pengudusan itu, penyembahan kepada Tuhan, kita akan menjadi harta Tuhan. Kita memiliki tanda Tuhan, dan kita boleh masuk syurga dengan beriman kepada Isa Al-Masih, Yesus Juru Selamat kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
Dan semoga kita akan lebih rapat kepada Tuhan, mengenal Dia, meluangkan masa untuk bersama-sama dengan Dia pada hari Sabat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami telah mempelajari firman-Mu mengenai betapa kudusnya hari Sabat di dalam kehidupan kami. Engkaulah pencipta segala isi bumi ini. Alam semesta adalah gubahan seniman tangan-Mu. Siapakah kami ini untuk mencari identiti kami, melainkan beriman dan percaya kepada apa yang telah tertulis dalam kitab yang suci itu. Engkau mengirimkan Isa Al-Masih, Yesus, untuk mati di kayu salib. Dan Dia juga akan datang menyelamatkan kami di akhir zaman nanti untuk membawa kami ke surga. Ya Tuhan, tidak ada lagi orang lain yang boleh kami sandarkan iman kami. Hanya melalui Yesus Kristus Isa Al-Masih yang kami percaya boleh menyelamatkan kami. Saat ini kami mengundang Tuhan untuk menggerakkan hati kami untuk lebih menitik beratkan kekudusan hari Sabat. Dan mulai saat ini, mula mempelajari bagaimana kami boleh menguduskan hari Sabat. Engkaulah Tuhan yang sumber segala pengetahuan, dan kami percaya kami boleh melakukannya dan menjadi terang kepada mereka di sekeliling kami. Terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dengan pelajaran ini. Dalam nama Yesus, Isa Al-Masih, kami serahkan semuanya. Amin.